Polisi kembali menetapkan satu tersangka dalam kasus penjualan bayi di Bandung, Jawa Barat. Total, polisi telah menetapkan 13 tersangka dan masih mendalami modus penjualan bayi. Polda Jawa Barat kembali menangkap dan menetapkan satu orang tersangka dalam kasus sindikat penjualan bayi internasional. Tersangka ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, usai bertolak ke Singapura. Dari hasil pemeriksaan terungkap, tersangka baru ini berperan sebagai penampung bayi sebelum dijual ke luar negeri. Dengan demikian, polisi telah menetapkan 13 orang tersangka dan masih mendalami modus penjualan bayi. Ada tambah tersangka karena memang ada tersangka yang keluar negeri, kemudian kita lakukan pencekalan, dan kemarin kebetulan tersangka kembali melalui Bandara Soekarno-Hatta sehingga diamankan oleh rekan-rekan kita imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Artinya ini adalah bagian dari sindikat begitu? Betul, dia adalah bagian dari sindikat yang mempunyai peran dia mengumpulkan atau menampung para bayi. Sebelumnya, Polda Jawa Barat menangkap 12 tersangka anggota sindikat penjualan bayi internasional. Para tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari perekrut, perawat bayi, penampung, hingga pengirim bayi ke pembeli. Selain menangkap tersangka, Polda Jawa Barat turut menyelamatkan 6 bayi di kota berbeda, yakni Pontianak dan Tangerang. Dari ke-6 bayi tersebut, 5 bayi diantaranya hendak dibawa ke Singapura dan 1 bayi dibawa ke wilayah Tangerang, Banten. Sindikat penjualan bayi ini telah beroperasi sejak 2023 dan Jawa Barat menjadi salah satu daerah utama penyuplai bayi dalam kegiatan operasi sindikat ini. Jaringan human trafficking, di mana yang kita amankan ini jumlah tersangkanya cukup banyak, yaitu 12 tersangka. Mereka mempunyai peran-peran yang berbeda-beda. Yang pertama sebagai perekrut awal, ya, sebagai perawat ketika masih bayi, maupun juga transaksinya bahkan sampai sebelum lahir, yaitu dalam kandungan, ya. Kemudian ada penampungnya dan juga ada pembuat surat-suratnya dan juga pengirim. Yang rencananya pengiriman ini dikirimkan ke Singapura. Pengungkapan kasus bermula dari laporan kasus penculikan anak yang kemudian diketahui bukan penculikan, tetapi bayi tersebut telah diserahkan kepada sindikat namun belum dibayar. Pola kerja sindikat perdagangan bayi untuk diperdagangkan setidaknya ada 2 cara. Pertama, mendekati orang tua yang akan melepas bayi dengan alasan ekonomi. Lainnya adalah lewat penculikan bayi, bayi kemudian ditampung di markas sindikat kemudian mencari pembeli. Polisi menemukan para tersangka memperdagangkan bayi ke Singapura dan Tangerang, Banten. Saat ini, polisi masih melakukan pengembangan kasus termasuk melakukan koordinasi dengan Interpol untuk melacak jaringan penjualan bayi di Singapura. Tim Liputan, Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Polda Jawa Barat merilis kasus sindikat internasional penjualan bayi. 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 3 orang masuk DPO. Para tersangka turut dihadirkan dalam rilis Kamis pagi. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan menyebut para tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana penculikan di bawah umur serta tindak pidana perdagangan orang. 13 orang telah diperiksa, diantaranya pelapor dan 12 saksi. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 26 lembar fotokopi akta kelahiran, KTP, kartu keluarga, serta paspor. Para tersangka kini terancam pidana penjara selama 15 tahun. Sementara terkait kondisi bayi, korban telah diperiksa kesehatan di Pontianak dan telah diserahkan ke panti asuhan yang bekerja sama dengan pemerintah. Untuk tersangka yang sudah diamankan dari rilis kita pertama kemarin, doorstop itu adalah 12 orang dan saat ini ada penambahan 1 tersangka menjadi 13 orang dengan inisial Y, usianya 35 tahun, perempuan. Untuk KTP ini di Jakarta, tetapi yang bersangkutan tinggal di Kalimantan Barat, ya, tepatnya di Pontianak, di tempat penampungan tersebut. Kemudian ada 3 tersangka yang saat ini sedang kita DPO-kan, ya, saudari P,
kemudian saudari NY dan saudari YT. Sejak awal setelah kita bawa dari rumah penampungan dari Kalbar Pontianak, kita rawat inap dulu di rumah sakit Sartika Asih untuk memeriksa kesehatannya. Ya, general check up sudah dilakukan. Kemudian kebutuhan dari si bayi sudah kita lengkapi, kemudian kita serahkan kepada panti asuhan yang saat ini bekerja sama dengan pemerintah. Untuk informasi selengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV Fida Alatas dan juru kamera Baim di Bandung, Jawa Barat. Selamat siang Fida. Fida, polisi menyebut bahwa ini merupakan sindikat internasional terkait dengan perdagangan bayi. Lalu untuk saat ini ada 13 orang tersangka ditetapkan. Apakah ada warga negara asing dari tersangka yang telah ditetapkan polisi? Berdasarkan keterangan sementara dari pihak kepolisian, Juno, keseluruhannya ini merupakan warga negara Indonesia. Tadi pada pukul 10, pihak kepolisian dari Polda Jabar ini juga melakukan rilis tersangka, di mana ke-13 tersangka ini juga dibuka ke publik begitu ya. Dan keseluruhan yang kami pantau ini adalah perempuan dengan perannya masing-masing. Ini seperti yang sebelumnya sudah disinggung, Juno dan juga saudara, sindikat yang memang terstruktur di mana dalam sindikat ini peranan dari para tersangka ini diatur dengan jelas. Ada yang bertugas sebagai perekrut, lalu juga ada yang bertugas sebagai perawat, pemalsu dokumen hingga pengirim para bayi yang kemudian akan diperjualbelikan. Kalau dari rilis tadi, Juno dan juga saudara, kami bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya masih banyak hal yang perlu didalami oleh pihak kepolisian. Saat ini kondisinya polisi sudah berhasil kemudian menahan 13 orang tersangka dan juga sudah berhasil memeriksa satu saksi pelapor yang merupakan orang tua dari salah satu bayi yang kemudian memperjualbelikan bayinya begitu, namun tidak diberikan uang atau nominal yang dijanjikan, sehingga saat ini untuk pendalaman penyidikan polisi masih terbatas pada keterangan-keterangan dari ke-13 tersangka dan satu terlapor. Untuk itu masih ada 3 buron yang masih diburu oleh polisi. Salah satunya, Juno dan juga saudara, ini adalah otak dari sindikat ini, di mana diketahui peranan dari otak sindikat ini adalah sebagai pemodal, lalu juga yang mengorganisir begitu ya berjalannya sindikat penjualan bayi yang mayoritas asal dari bayi yang diperjualbelikan. Informasinya adalah bayi-bayi dari Jawa Barat untuk kemudian dijual ke Singapura. Selain dari 3 orang DPO yang berperan sebagai anggota sindikat begitu ya, Juno dan juga saudara, polisi ini juga masih memburu orang tua dari bayi-bayi yang kemudian sudah diketahui identitasnya oleh kepolisian sebagai bayi yang diperjualbelikan. Ada 6 yang kemarin berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dari Polda Jabar, Juno dan juga saudara. Namun kalau kami lihat dari rilis Polda Jabar tadi, paling tidak ada 26 berkas akte kelahiran bayi, artinya masih ada 20 orang tua bayi lagi, atau totalnya semuanya adalah 26 orang tua bayi yang masih juga dicari oleh kepolisian. Tujuannya apa? Tentunya untuk memperbanyak keterangan dari saksi untuk sebetulnya membuka apakah modusnya dan juga motif perdagangan bayi ini sesuai dengan keterangan tersangka, di mana ini murni untuk adopsi ataukah ada motif-motif lain dari perdagangan ini. Kalau dari keterangan polisi tadi keseluruhan berdasarkan keterangan dari salah satu orang tua yang memperjualbelikan bayinya yang saat ini juga sebagai pelapor begitu ya, Juno dan juga saudara, motif dirinya memperjualbelikan bayi ini adalah motif ekonomi. Namun tentunya polisi masih ingin menggali lebih lanjut apakah kemudian ada kemungkinan bahwa memang selain motif ekonomi ada motif bisnis yang juga sengaja dilakukan begitu ya. Itu tentunya baru bisa terjawab saat nanti kemudian penyidikan mendalam orang-orang yang saat ini tengah diburu oleh polisi ini berhasil kemudian diamankan. Tadi yang menarik juga, Juno dan juga saudara, adalah keterangan dari polisi terkait adanya
cara pengiriman begitu ya, cara pengiriman dari perjualbelian bayi dari Indonesia ke Singapura, di mana bayi-bayi dari Jawa Barat ini nanti terlebih dahulu akan dirawat di Jakarta, begitu setelah dari Jakarta ini untuk melakukan pengirimannya, Juno dan juga saudara, para bayi ini terlebih dahulu nanti akan diurus dokumennya, dokumen kependudukan seperti akte kelahiran, kartu keluarga dan lain-lain. Ini di Pontianak. Selain dokumen kependudukan, dokumen untuk kemudian transmigrasi seperti dari imigrasi begitu ya, Juno dan juga saudara, ini juga dilakukan di Pontianak. Ini juga yang menjadi fokus dari kepolisian terkait kemungkinan adanya keterlibatan dari oknum petugas Disduk Capil setempat, Juno. Baik, ya kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas karena perlu banyak didalami terkait dengan berapa lama beroperasi dan juga motif dari Sindikat Internasional Perdagangan Bayi ini di wilayah Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juga juru kamera Baim dari Polda Jawa Barat. Saudara, memasuki pekan kedua pasca tewasnya diplomat Arya Darupangayunan, polisi belum mengumumkan penyebab pasti kematian korban. Kapolri bilang polisi masih menunggu hasil laboratorium forensik untuk mengungkap kasus ini. Polemik beras oplosan membuat sejumlah pedagang resah di Makassar, Sulawesi Selatan. Penjual beras masih menjual beragam merek beras premium yang diduga terkait kisruh beras oplosan. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi berkomitmen dalam menjalankan transisi energi untuk mendukung tercapainya net zero emission dengan menghadirkan infrastruktur berbasis EBT di Sulawesi yang selaras dengan RUPTL 2025-2034. Hal ini menjadi wujud kesiapan PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat serta pelaku industri dalam menyediakan pasokan listrik yang andal, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Keberhasilan pengoperasian PLTM Geluwu 40 MW dan sistem kelistrikan 150 kV yang dibangun oleh PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi membawa dampak signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Banggai. Tercatat per Mei 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai 700 miliar. Pembangunan PLTMG ini sekaligus menjadi langkah dedesialisasi dengan memanfaatkan potensi gas melimpah di Kabupaten Banggai. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi dukung perekonomian UMK lokal dengan memberikan bantuan kepada kelompok tani Kopsi Batui di Kabupaten Banggai berupa alat pendukung proses produksi kopi yang mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas kopi serta hak pengelolaan kebun kopi di bawah jaringan transmisi 150 kV dan di sekitar proyek pembangunan PLTM Geluwu 40 MW. Bantuan ini menjadi contoh nyata kepedulian PLN untuk rakyat. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi membuka pintu bagi media untuk berkunjung ke PLTM Geluwu 40 MW yang berlokasi di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sebagai bentuk keterbukaan PLN untuk rakyat dalam perkembangan operasional PLTM Geluwu yang menggunakan teknologi mesin Rolls-Royce dengan konfigurasi 5x8 MW. Infrastruktur yang dibangun untuk menggantikan PLTD yang merupakan upaya dari PLN dalam mendukung swasembada energi. Mix Indo coffee mix. Memang asik Indo coffee mix. Kesnya asik, rasanya ngehits. Indo coffee mix strain one, beyond first class. Pusing kejar setoran, yang penting kerja halal. Fresh care dong halal. Capek kena PHP, pilih yang pasti-pasti